retak menjadi palsu, menikmati kesedihan dan menjadi tangguh, menaklukkan pedih menjadi peluru, bernafas seperti batu menjadi singa dalam kejayaan matahari, menjaga malam bersama tamaknya ibadah para rahib robbani, mensyukuri semesta bersama para penjaga purnama, meninggalkan jiwa bersama dakwah, mencumbi cinta di dalam jihad, bekali perjalanan bersama Allah dan Rasulnya, membalut hati tanpa retorika. Siapkah kau jika hari menjadi pedang dan kesempatan kedua tak lagi memiliki sarang, bertarung menjaga cinta dalam kesepian, membunuh waktu dalam harapan, karena lahir adalah untuk melihat kenyataan. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, teruslah bergerak, berhentilah mengeluh. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, teruslah bergerak, berhentilah mengeluh. Pada lautan air mata kita belajar, pada kepedihan yang mendidik kita tuk tak gentar, bertahan menjadi akar, bersemi pada keteguhan yang mekar. Celakalah para humaza dan lumazan, rakas rapat gelantah kebuntuhan jiwa di alam barzah, menebar jejak misteri syafaat dan kesolehan pada saat setia telusuri sahara jiwa dan keabadian. Di dekat jasad Syahid Hamzah, temukanlah ibro bukit Uhud dari profil mini Busoiram. Begitulah sejarah menuntut kita untuk bangkit kembali, meniti tangga hari walau berulang kali terjatuh, bangkit dan kembali terjatuh, berdiri dan optimislah, karena kita adalah pewaris Rasulullah, diajarkan bersabar di antara lapisan batu penduduk Toy. Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Masih bersama saya Harun Kurniawan dan Ustadz Insinyur Umar Abdullah dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam. Pendengar yang budiman, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Voice of Islam. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini datang dari 0813 sekian. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau orang tua kita itu melakukan maksiat seperti berjudi, dan yang lebih parah, dia berjudi dalam rumah, padahal kita sudah mengingatkan, dan uang hasil judi itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan bagaimana bila kita sholat dan sedekah dengan uang itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Ustaz? Menanggapi pertanyaan ini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Harun dan pendengar yang budiman dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, juga khususnya buat yang ngirim SMS nih ya, 0813 sekian ya. Berjudi itu bukanlah cara yang sah ya untuk mengembangkan harta. Uang hasil judi, baik dia sebagai peserta judi ataupun sebagai bandar judi, itu tidak sah dimiliki oleh si penjudi. Ketika si penjudi memanfaatkan hasil judinya, maka ia telah memanfaatkan uang yang bukan miliknya. Ya, ini nggak boleh, karena judi itu termasuk yang diharamkan, bukan sesuatu yang sah untuk mengembangkan harta, untuk memiliki harta. Kita barangkali sudah hafal ayat larangan judi ini dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan yang rijsun, perbuatan yang keji, yang kotor. Min amali syaiton, termasuk perbuatan setan. Udah kotor, perbuatan setan. Artinya itu hanya setan yang cocok berjudi, melakukan perbuatan itu. Betul. Maka fastanibuhu la'alakum tuflihun. Maka kata Allah, jauhilah perbuatan itu. Artinya jangan melakukan itu, la'alakum tuflihun, agar kalian mendapat keberuntungan. Jadi kalau orang nggak berjudi itu malah beruntung. Jadi jangan pernah bilang, wah kalau judi itu untung. Apalagi mikir, aduh susah dapat dari judi. Memang kalau untung dari judi susah, yang gampang dapatnya itu bandarnya.
Kalau bekerja, insya Allah lebih mudah dapat uangnya daripada dengan berjudi. Terus pertanyaan tadi bagaimana ya tentang penggunaan uang tadi kalau memang kita tahu bahwa uang atau apapun yang kita terima itu adalah harta yang bukan milik orang yang memberi kita, ya. Termasuk kan harta judi kan bukan harta halal, ya. Maka harta yang semacam ini harus kita kembalikan. Ya, kenapa? Karena harta yang dihibahkan, yang diberikan harus dari harta yang sah dimiliki oleh orang yang menghibahkan. Ya, jika kita tahu bahwa makanan yang dihidangkan berasal dari hasil judi, maka kita tidak boleh memakannya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari hasil harta suhud, harta haram. Sebab nerakalah yang lebih layak baginya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah. Nah, jadi kita bisa lihat, atau kalau misalnya kita lihat bagaimana kehati-hatian sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika memakan makanan yang disuguhkan oleh budaknya, yang ternyata makanan tadi didapat dari hasil meramal. Budaknya peramal. Pernah meramal, pernah gitu meramal. loh. Lalu dia dapat upah dari meramal tadi. Nah, upahnya dibelikan makanan itu diberikan ke Abu Bakar. Kaget Abu Bakar, langsung dia memasukkan ini jari-jarinya ke kerongkongannya sehingga memuntahkan makanan yang baru saja ditelannya tadi. Itu luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dia tidak ingin ada sedikit pun makanan yang masuk ke dalam perutnya yang menjadi dagingnya itu dari makanan yang haram. Nah, kalau kita ya harus mencontoh yang semacam itu, harus hati-hati kan gitu ya. Nah, jika kita sudah mengingatkan orang tua agar tidak berjudi, agar tidak korupsi, agar tidak menipu dan melakukan kemaksiatan lain yang mendapatkan uang, ya, misalnya jadi pelacur, kan itu, jadi gigolo, kan gitu. Itu kan hasilnya nggak benar.